yang disampaikan dari para sahabat ini adalah hal yang benar, tepat. Baik ijtihadnya benar, tetap dia musibun dapat pahala, ataupun ijtihad mereka tidak tepat, tetapi dia tetap mendapatkan pahala. Kalau benar maka pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Sebagaimana yang juga pernah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Wahai Mu'ad, sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum. Maka bila engkau berhadapan dengan mereka, apabila mereka menanyakan sesuatu hal kepadamu, bagaimana engkau menghukumi mereka? Artinya memberikan fatwa kepada mereka. Maka beliau mengatakan, aku akan mengambil dari kitabullah, akan bersandar kepada apa yang di dalam kitabullah. Nabi bertanya, kalau engkau tidak mendapatkan yang di dalam kitabullah, maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku akan mengambil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, bagaimana kalau engkau tidak mendapatkan apa yang ditanyakan atau permasalahan itu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, aku akan beristihad dengan ra'yuku, yakni apa yang aku bisa pahami dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, dari hukum umum untuk dilahirkan hukum khusus. Ini namanya istimbatul ahkam. Ini juga bagian dari ijtihad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas yakni ketepatan sikap daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau nanti akan menghadapi masalah tersebut. Wa amma naqdu mimbari, ini yang pertama dijawab. Jadi artinya apa? Kalau diandainya saya mengatakan bahwa muwatta ini yang dipakai dijadikan sebagai ketentuan umum, maka akan bisa menyalahi banyak hal. Karena juga ada riwayat-riwayat yang tidak ada pada Imam Malik, tapi ada pada sahabat-sahabat Nabi yang diajarkan kepada murid-muridnya yang ada di negeri lain, sehingga akan melahirkan pertentangan banyak. Maka ini sikap bijak dan juga sikap lapang dada dan tidak egois yang ada pada Imam Malik. Tidak pernah memaksakan apa yang ada pada diri beliau, namun beliau meyakini inilah yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran berdasarkan riwayat-riwayat yang sampai kepada beliau. Meskipun demikian, bukan berarti beliau yakni menolak apa yang datang dari luar, karena bisa saja yang ada pada para sahabat ataupun juga yang diajarkan oleh para sahabat di negeri-negeri lain juga ada banyak hal yang tidak diketahui oleh beliau. Sebagaimana hal itu juga yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa setiap orang pasti akan terlewatkan daripadanya sesuatu atau sebagian daripada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada yang menguasai semua ajaran Nabi selain Nabi sendiri. Maka dikatakan al-hakim di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para sahabat dan para ulama lainnya, mereka hanya mengambil apa yang sampai kepada mereka dan tidak semuanya. Sekarang bayangkan, siapa di antara ulama zaman ini yang barangkali hafal 23.000 hadis yang ada dalam musnadnya Imam Ahmad? Kita belum pernah mendengar. Kita banyak mendengar ulama yang mereka hafal kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud. 6 kitab ini. Namun saya belum pernah mendengar selain Imam Ahmad yang menghafal musnad Imam Ahmad yang berjumlah kurang lebih 23.000 riwayat. Baik riwayat dari Nabi SAW maupun dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Tapi juga disebutkan bahwa ada seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan Al-Hafidh bila telah hafal 100.000 hadis. Itu zaman-zaman dulu. Zaman belakangan yang pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam satu pelajaran beliau ketika menyampaikan tentang makna Al-Hafidh, kepada siapakah gelar Al-Hafidh ini diberikan, beliau menyebutkan bahwa apa yang disepakati ulama bahwa Al-Hafidh yaitu ditujukan kepada orang yang telah hafal lebih dari atau 100.000 hadis lebih.
100.000 hadis lebih. Maka beliau ditanya oleh murid-muridnya, wahai guru, apakah engkau sudah punya hafalan 100.000 hadis? Beliau diam, didesak sampai berulang kali. Beliau hanya menjawab dengan nikmat, dengan dari sebuah ayat dari Al-Quran. Apa yang bunyinya ayatnya gini? Apa itu yang fama min ni'matin apa? Fama bikum min ni'matin faminallah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Nikmatan apa saja yang ada padamu itu maka datangnya dari Allah. Jadi beliau tidak menyatakan saya sudah hafal, tapi beliau dengan muka sedikit mau menangis itu menyatakan fama bikum min ni'matin faminallah. Kenikmatan apa saja yang ada padamu maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka murid-muridnya bertakbir memahami isyarat bahwa beliau telah hafal 100.000 hadis minimal. Dan ini tidak menunjukkan hanya 100.000 hadis, lebih dari 100.000 hadis, dan itu biasanya dengan sanadnya. Jadi tidak dengan matanya saja. Dari sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, atau kalau itu khabar sampai kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Tentu mereka menghafalkan dengan sanadnya. Maka ulama-ulama yang sedemikian ini di zaman ini ada insya Allah, namun mungkin tidak banyak disebut dan juga jarang disebut. Mereka-mereka ini yang dikatakan sebagai Al-Hafidh, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haythami, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga Al-Hafidh lainnya yang mereka sudah disebut sebagai Al-Hafidh, yang mengisyaratkan mereka hafal sampai 100.000 hadis. Sementara kalau kita paling banyak ada insya Allah mungkin ada yang hafal Sahih Bukhari mungkin. Tapi kalau kita Arba'in Nawawi kadang masih salah. Arba'in Nawawi masih ada yang lupa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelalaian dan kelengahan kita. Dan semoga akan ada anak-anak keturunan kita dari anak-anak muda kita yang mereka kelak juga akan menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka para ulama seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yang beliau dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Ba'ithut Hadits, yakni tentang mustalahul hadis, bahwa Imam Ahmad menghafal hadis ada yang mengatakan sampai 1 juta riwayat. Ada yang mengatakan hanya sampai 600.000. Mungkin yang menyampaikan 600.000 ketika beliau baru sampai 600.000. Tapi ada yang mengatakan sampai 1 juta hadis. Baik itu riwayat sampai kepada Nabi maupun sampai kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Namun itu pun dari 1 juta atau 600.000 hadis itu yang beliau cantumkan di dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad itu hanya sekitar 23.000 hadis riwayat. Itu ada Syamiyah, ada Misriyah dan sebagainya itu. Kemudian anaknya Abdullah ibn Ahmad mengumpulkan riwayat-riwayat ayahnya yang tidak tercantum di dalam musnad, tetapi juga ia musnad. Artinya musnad bahwa riwayat itu bersambung sampai kepada Nabi, bersanad sampai kepada Nabi, maka dikatakan musnad. Maka di sana anaknya Abdullah ibn Ahmad mengumpulkan riwayat-riwayat yang juga musnad yang tidak terdapat pada musnad ayahnya Imam Ahmad, yang disebutnya dengan Az-Zawaid, yaitu tambahan untuk kitab musnad. Yang kata Ustaz Ja'far rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kepada saya waktu itu, kalau digabungkan kurang lebih antara kitab musnad Imam Ahmad dengan Zawaid Abdullah ibn Ahmad, maka totalnya 30.000 hadis. Dari 1 juta hadis hanya ditulis 30.000 hadis. Imam Bukhari juga hadisnya banyak. Pertama kali beliau kumpulkan dalam sebuah kumpulan hadis itu 100.000 hadis. Dan ini tidak hanya 100.000 hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari, namun itu yang beliau awalnya. Kemudian beliau pisahkan, beliau pilah, dan sampai beliau yakini tidak kurangi pengulangan yang banyak dari beberapa riwayat yang berbeda. Kemudian beliau tetapkan sekitar dari 100.000 itu 10.000
Itu awal Sahih Bukhari. Namun beliau pilih lagi, seleksi lagi, dan beliau istikharai di setiap hadis yang hendak beliau cantumkan di dalam kitab sahihnya, sehingga sampai sekitar 6.000 atau 7.000 hadis saja yang beliau cantumkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Berapa banyak hadis yang dihilangkan? Bukan dihilangkan karena tidak, ini karena mungkin dipandang bahwa ada pengulangan dan sebagainya. Tentu ada alasan-alasan yang mereka hal itu nyatakan dalam artinya mereka putuskan. Namun pelajaran penting yang beliau katakan rahimahullah ta'ala, betapa dari sekian banyaknya hadis yang sampai kepada kita dari kitab-kitab yang ada, dari kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan para ulama, itu paling maksimal yang tercantum di dalam kitab Musnad dan Zawaidnya hanya 30.000 hadis. Dan kita tenggelam tidak mengetahui sisa dari riwayat yang sampai 100 atau sampai 1 juta hadis atau 600.000 hadis. Bahkan yang 100.000 hadis saja mungkin kita belum menelusurinya. Maka namun kita yakin bahwa ada ulama-ulama yang mereka menekuni hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menghafal dan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Imam Malik rahimahullah taala beliau berbesar hati tidak, dan kitab Muwatta Imam Malik itu tidak sampai kurang lebih 5.000 hadis kalau tidak salah, seingat saya sekitar 4.000 atau 5.000 hadis, saya lupa. Tapi artinya tidak banyak, tebal di dalam kitabnya, dan ada syarahnya juga tentang kitab Muwatta. Dan di sini Imam Muwatta menolak untuk kitabnya dijadikan sebagai pegangan dasar negara. Hingga maksudnya madhab, supaya madhab satu negeri itu dijadikan madhabnya Imam Malik semua mengikuti, Muwatta semua, beliau menolak. Dan beliau tetap memberikan peluang bagi seseorang untuk mengambil riwayat-riwayat yang sahih yang ada pada kitab-kitab para ulama yang lain selain daripada beliau. Dan di saat zaman beliau, Muwatta itu masyhur sehingga banyak orang juga menulis kitab Muwatta mereka masing-masing. Namun perkataan Imam Malik, nanti Allah yang akan menseleksi. Yang ikhlas itulah nanti yang akan tetap tinggal dan akan tetap berlangsung bermanfaat. Dan benarlah kitab Muwatta Imam Malik inilah yang kemudian sampai sekarang dipelajari oleh para ulama semuanya. Kemudian yang kedua, wa amma naqdu mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun menghancurkan, merobohkan mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattikhaduha iyyahu min jauhar wa dhahab wa fiddah, kemudian memberi permata, memberi emas dan juga perak pada mimbar Rasulullah SAW, atau membuatkan mimbar Nabi dari emas, perak dan mutiara, maka jawaban Imam Malik, fala ara an tuhriman nasa ataran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berpendapat tidaklah hendaknya engkau mengharamkan, janganlah engkau mengharamkan orang untuk melihat ataupun bisa melihat langsung dari peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau mimbar yang aslinya meskipun dibangun ulang seperti aslinya tapi dengan emas, dengan perak dan juga permata, akan tetapi keaslian daripada mimbar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah hilang. Maka di sini Imam Malik berpendapat bahwa jangan engkau mengharamkan manusia untuk bisa menyaksikan peninggalan asli dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu tempat yang biasa Nabi gunakan untuk berkhutbah. Itu yang sampai sekarang walhamdulillah masih ada kemungkinannya, wallahu taala alam. Tapi artinya dari isyarat perkataan Imam Malik di sini bahwa sampai zamannya Imam Malik mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih utuh, masih ada. Amma takdimata kana fi'an imaman yusalli bin nas fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna nafi'an imamun fil qiraah la yu'manu an tandar minhu nadiratun fil mihrab fatahfadha alaihi. Qala wafaqakallah ya Aba Abdillah. Mudah-mudahan saya enggak salah memahami.
Amma takdimataka nafi'an imaman yusalli bin nas fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun engkau menjadikan Nafi' sebagai imam, mengimami, yakni sebagai imam salat bagi manusia di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Nafi'an imamun fil qiraah, maka sungguhnya Nafi' itu adalah imam di dalam qiraah. Artinya bacaan beliau ini sangat sebagai rujukan para ulama. La yu'man antan darmin hunadiratun fil mihrab fatahfadhu alaih. Tidak, artinya tidak aman. La yu'man, tidak aman antan daramin hunadirah, yang nantinya yakni fil mihrab ada orang yang bisa menyaingi beliau di mihrab, sehingga nanti dikhawatirkan ketika beliau tidak ada orang akan kehilangan imam yang seperti Imam Nafi' tadi, karena beliau menguasai bacaan, keindahannya, sehingga nanti orang akan kehilangan. Kurang lebih seperti itu. Artinya untuk tidak ditetapkan sebagai mutlak, sehingga nanti beliau tidak ada kesempatan untuk mengajarkan atau sebagainya. Itu yang saya pahami. La yu'manu antandara minhu nadirah, yakni nanti saya tidak aman kalau nanti tandar nadirah itu artinya sesuatu yang jarang yang akan terjadi di mihrab. Fatahfadhu alaihi, yang akan menjaganya, memeliharanya, yakni nanti ada fitnah segala macam yang akan timbul. Maka nggak tahu maksudnya bahwa untuk tidak dijadikan sebagai imam satu-satunya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan kepada Imam Malik, wafaqakallah ya Aba Abdillah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu wahai Abu Abdillah. Di sini kita bisa mengetahui bahwa 3 imam dari imam-imam madhab, mereka semua digelari dengan Abu Abdillah. Imam Asy-Syafi'i digelari juga dengan Abu Abdillah, Imam Malik juga digelari dengan Abu Abdillah, dan Imam Ahmad juga digelari dengan Abu Abdillah, mengisyaratkan bahwa putra-putra pertama mereka adalah dinamakan dengan Abdullah, sehingga mereka dinamakan dengan Abu Abdillah. Dan ini mengamalkan yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul asma ma ubbida, sebaik-baik nama yaitu namanya adalah yang dimaknai dengan abdun, yaitu Abdullah. Atau juga meniru putra Nabi yang juga dinamai dengan Abdullah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Nah, man yaqra ba'dahu. أقبل رجلان فقال أحدهما أنا الربيع القماري Al-Kimari, yang salah. أنا الربيع القماري Atau Al-Kumari, bisa-bisa dibaca Al-Kumari. Waqad bi'tu hada Qamariyan. وحلفت له بالطلاق أنه لا يبدأ من الصيام، فلما كان بعد ساعة أتاني وقال Qad sakata farudda alayya. قد سكت فرد علي دراهمي وقد حلفت. فقال مالك banat minka امرأتك. فمر الشافعي وقال للباعث أردت أنه لا يبدأ أبدا، أو أن كلامه أكثر من سكوته. وقال قد علمت أنه ينام ويأكل ويشرب، وإنما أردت كلامه
أكثر من سكوته فقال rudda alaika imra'atak. عليك امرأتك فأخبر مالكا فقال الشافعي من أين قلت؟ فقال حديث فاطمة بنت قيس binti بنت قيس قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاوية وأبا جهل خطباني فقال إن معاوية صعلوك وإن أبا جهل لا يضع عصاه عن آتقه وقد كان ينام ويستريح وإنما خرج كلامه على الأغلب وعجب مالك فقال الزنجي afti. أفتي Faqad ana laka an tuftiya. فقد أن ملك An tuftiya. أن تبكي وهو ابن 15 سنة Asyarata sanatan. 10 سنة dan dari Rabi bahwasanya beliau berkata dahulu Imam Syafi'i rahimahullah bersamanya ada Imam Malik dan ada pula Sufyan bin Uyainah dan Az-Zanji. Maka datanglah dua orang laki-laki. Berkata salah satu dari dua orang laki-laki tersebut, saya adalah Rabi Al-Qumari dan sungguh aku telah menjual Iya. Qumarian. Allah Ta'ala alam, maksudnya kemarian ini bulanan, cicilan atau tempo. Menghalaftu lahu dan aku telah bersumpah untuk menceraikan bahwasanya layah dak minasya, tidak pernah berhenti teriak. Falamma kana ba'da sa'atin, maka tatkala satu jam. Kenapa? Ba'da sa'atin, Falamma kana ba'da sa'ah, setelah 1 jam, atani, dia datang lagi padaku. Faqala, dia berkata, qad sakata. Kemudianlah dia menolak Mengembalikan dirham-dirham. Darahimi, mengembalikan dirhamnya kepadaku. Waqad halaftu, dan sungguh aku halaftu. Hanastu artinya telah membatalkan sumpahku. Dan sungguh aku telah membatalkan sumpahku. Maka berkata Imam Malik, la minka imra'atu. Kau sudah menceraikan istrimu dengan talak bain. Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i melewati, maka beliau berkata kepada penjual tersebut, aku ingin bahwasanya tidak ada sama sekali
Faqala lil bai', Imam Syafi'i berkata kepada si penjual, aratta annahu la yahda abadan au anna kalamu aktsar min sukutihi. Yang kamu maksudkan dengan perkataanmu, perkataannya penjual ini tadi, la yahda minasiyah, enggak berhenti teriak itu. La yahda'u abadan, artinya tidak berarti tenang selalu. Au anna kalamu aktsar min sukuti, atau artinya yang kau inginkan itu, yang kau maksudkan dengan ucapan itu, la yahda abadan, tidak pernah diam. Au anna kalamu aktsar min sukuti, atau dia banyak ngomong daripada diamnya. Ini kan dia mengatakan halaftu lahu bitolak, aku telah bersumpah untuk menceraikannya. Yaitu maksudnya istrinya dengan cara itu. Annahu la yahda minasiyah, dia tidak pernah berhenti dari teriakannya, dari omelannya. Nah, setelah 1 jam dia datang lagi kepadaku, yakni kepada di sini perawinya Ar-Rabi tadi. Faqala, maka dia mengatakan qad sakata, dia sudah diam, sudah tenang. Faradda alayya darahimi, kemudian dia mengembalikan dirhamnya kepadaku, mengembalikan dirham-dirham itu kepadaku. Waqad hanastu, dan aku sudah membatalkan ceraiku. Artinya nggak jadi aku menceraikan istriku. Namun Imam Malik berkata, banat minka imra'atuk, engkau sudah menceraikan istrimu dengan talabain, bain sugro mungkin maksudnya di sini. Famarra Syafi'i, maka Imam Syafi'i beliau melewatinya atau memutus pembicaraan, artinya melewati dari pembicaraan tadi. Beliau berkata kepada si penjual tadi, aratta annahu la yahda abadan au anna kalamu aktsar min sukutihi. Yang engkau maksudkan dengan ucapanmu itu bahwa dia tidak pernah diam, la yahda abadan, tidak selamanya, tidak pernah tenang, au anna kalamu aktsar min sukuti, atau yang engkau maksudkan bahwa ucapannya lebih banyak dari diamnya. Faqal, maka berkata orang itu, qad alimtu annahu yanam wa ya'kul wa yashrab. Imam Syafi'i mengatakan, karena sungguh aku yakin bahwa dia juga tidur, dia juga makan, dan dia juga minum. Innama aratta kalamu aktsar min sukutihi. Sungguhnya yang kau inginkan bahwa orang itu banyak ngomongnya daripada banyak diamnya. Faqal, maka berkata Imam Syafi'i, rudda alaika imra'ataka, rujuklah kamu kepada istrimu. Ini Imam Syafi'i artinya melewati kepada orang itu tadi, kemudian mengatakan itu. Fa akhbara Malikan, maka orang itu mengabarkan kepada Imam Malik. Faqala li Syafi'i, maka berkata kepada Syafi'i, min aina qulta, dari mana dasarnya kamu mengatakan seperti itu, apa dalilnya? Maka Imam Syafi'i mengatakan, haditsu Fatimah binti Qaisin, yaitu hadisnya Fatimah binti Qais. Qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Muawiyah, inna Muawiyah wa Abu Jahmin khatabani, bahwa Muawiyah dan Abu Jaham kedua-duanya meminangku. Artinya, ya Rasulullah, mana yang harus aku pilih dari dua orang ini? Faqala, maka Nabi mengatakan, inna Muawiyah sa'lukun, bahwa Muawiyah di sini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah lain, bahwa Muawiyah ini sa'lukun, dia orang proletar, orang rakyat jelata, orang miskin. Wa inna Abu Jahmin la yad'u asahu an atiki, adapun Abu Jahm, maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Nah, perkataan Nabi nggak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya, ini kinayah. Kinayah yang maksudnya dia gampang mukul atau nggak pernah tidur. Faqala wa qad kana yanamu wa yastari, padahal tentu Abu Jaham juga tidur, juga istirahat. Dia tidak akan selalu memegangi tongkatnya. Wa inna ma kharaja kalamu alal aglab, akan tetapi dikatakan oleh Nabi bahwa dia tongkatnya tidak pernah lepas daripada bahunya, ya ini sebagai isyarat keseringan yang dia lakukan, yaitu megangi tongkat. Fa'ajaba Malik, maka Malik merasa takjub terhadap pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala tadi. Faqala Az-Zanji, maka Az-Zanji yang juga ada di situ mengatakan afti
faqad analaka an tuftiya. Maksudnya berkata kepada Imam Syafi'i, berfatwalah engkau. Artinya engkau sudah saatnya untuk memberi fatwa. Yakni karena kecerdasan Imam Syafi'i dan pemahaman beliau yang mendalam, sehingga bisa mengambil satu dalil untuk kemudian dijadikan dasar kepada kasus yang senada semisal. Wa huwa ibnu khamsi asyarata sanatan. Pada saat itu Imam Syafi'i masih berumur 15 tahun. Allahu Akbar. 15 tahun namun beliau sudah mampu. Nah, kisah ini yaitu salah satunya mengatakan ana Ar-Rabi Al-Qamari, dan aku telah menjual hadza qamarian. Ini wallahu taala alam maknanya, atau kumriyah atau komari itu yakni dengan undian, atau dengan komari itu dengan undian juga bermakna. Semacam kayak kimar, dari kata-kata kimar itu apa? Judi, untung-untungan. Wa halaftu lahu bitolak, dan aku telah bersumpah, maknanya gini, bahwa dia akan mentalak istrinya kalau begini dan begini. Annau la yahda minasya, kalau dia tidak tenang dari suaranya, dari omongannya, dari teriakannya, maka istriku aku talak. Nah, ini sering dijadikan seperti itu di bangsa Arab. Falamma kana ba'da sa'atani, setelah 1 jam dia datang lagi kepadaku, faqala, lalu mengatakan qad sakata, sudah diam. Faradda alayya darahimi, dan dia sudah diam, sudah enggak ngomong lagi. Maka dia sudah mengembalikan, artinya yakni mengembalikan dirhamnya kepadaku. Nah, kata-kata qad hanastu, artinya aku sudah membatalkan dari perceraianku dengan istriku karena dia sudah diam. Kalau dia masih ngomong, aku ceraikan istriku, maksudnya gitu. Nah, dia sudah diam, maka dia sudah mengembalikan, tidak jadi menjual, maka sudah aku batalkan perceraian. Namun kata Imam Malik, engkau sudah menceraikan istrimu dengan talak bain sughra, dengan sumpahmu itu. Karena dia sudah bersumpah seperti itu. Halaftu lahu bitolak, aku bersumpah kepadanya akan menceraikan istriku kalau dia tidak diam dari ngomongnya, gitu maksudnya. Maka tadi kemudian dipahami oleh Imam Syafi'i bahwa sungguhnya yang diucapkan oleh si penjual tadi, la yahda abadan, bukan tidak diam, tidak bisa diam selalu. Artinya kebanyakan waktu, banyak ngomongnya daripada diamnya. Sehingga di sini Imam Syafi'i bersandarkan kepada kasusnya Fatimah binti Qais yang menanyakan kepada Nabi tentang siapa yang lebih patut untuk dijadikan sebagai suaminya, apakah Muawiyah atau Abu Jaham. Dan kemudian Nabi menceritakan tentang Abu Jaham yang nggak pernah melepaskan tongkat dari bahunya. Nah, ini pernyataan tidak pernah lepas tongkatnya dari bahunya bukan berarti dia tidak pernah tidur. Ya tidur, dia juga istirahat. Artinya banyak kerjanya Abu Jaham ini. Nah, maka di sini dimaknai bahwa keumuman, artinya kebanyakan dari aktivitasnya itu adalah mengangkat tongkatnya tadi. Maka pernyataan bahwa tidak pernah diam tadi, layah minasiyah, tidak pernah tenang daripada teriakan, ini tidak menunjukkan artinya dia ngomong terus. Artinya tetap juga ada ngomongnya, ada diamnya juga. Hanya saja ngomongnya lebih banyak. Maka kata-kata dia, kalau dia ngomong terus saya ceraikan istriku, maka ini menunjukkan, tapi dia sudah diam, maka menunjukkan bahwa dia tidak jadi menceraikan istrinya karena temannya ini sudah diam. Hadza wallahu taala a'lam. Kita akan lanjutkan satu setelah adzan Isya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit penegasan di sini bahwa dalam riwayat ini, kisah ini yakni menunjukkan bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang masih muda, yang waktu itu masih berguru kepada Imam Malik. Beliau berguru kepada Imam Malik dari usia 13 tahun. Setelah menghafalkan kitab Muwatta dalam waktu 3 bulan. Jadi Imam Syafi'i menghafalkan kitab Muwatta dalam masa 3 bulan. Kemudian pergi dengan surat pengantar dari wali kota, wali negeri Makkah, diberi kata pengantar. Setelah mendapatkan izin dari ibunya, dan Imam Syafi'i itu sudah yatim dari kecil, dan diantar oleh wali negeri dari Makkah sampai ke rumah Imam Malik, dan sampai akhirnya Imam Malik menerima Imam Syafi'i dan melihat menurut firasat Imam Malik bahwa ini anak akan menjadi orang besar, artinya orang alim. Dan benarlah firasat daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Itu pada saat itu menurut satu riwayat disebutkan beliau berusia 13 tahun. Maknanya kalau disebutkan saat itu Imam Malik dalam usia 15 tahun sudah mampu memberikan jawaban yang lebih tepat dari perkataan Imam Malik, maka ini menunjukkan kecerdasan daripada Imam Asy-Syafi'i. Sehingga Imam Az-Zanji di situ yang juga termasuk ulama-ulama besar di zamannya menyatakan kepada Imam Syafi'i, qad ana laka an tuftiya. Qad ana laka an tuftiya artinya sudah saatnya engkau untuk berfatwa. Artinya Imam Syafi'i sudah boleh berfatwa, dan saat itu beliau masih berusia 15 tahun. Ini menunjukkan kecerdasannya. Naam, man yaqra ba'dahu. Manil mutanahnih. Manil mutanah, bukan mina. Manil, man al mutanahnih. Oh, manil Mutanahnih, ha. manil mutanahnih. Qila lahu Ahmad bin Hanbal wa qaraba yadihi ala Gini loh. Ala jabini. Waqala ala a'lam umumi anna ahmadaha huna hatta la amzah. Dari Khalaf bin Salim, dia berkata, dahulu kami berada di majelis Yazid bin Harun. Nazahat bercanda. Yazid bercanda bersama Mustamlih, pendiktenya. Fana tatanah naha Ahmad ibn Hanbal. Apa makna tanah berdehem-dehem? Jadi mengeluarkan bunyi di kerongkongan. Gitu. Dehem. Apa ya dehem ini mungkin ya? Dan saat itu berada di majelisnya, maka berkata
maka dia dengan tangannya memukul keningnya. Maka Gitu loh. dia berkata, kenapa kalian tidak memberitahuku bahwa sesungguhnya Ahmad bin Hanbal berada di sini sehingga Tidak bercanda. kalau saya tidak bercanda. Nah, barakallahu fiik. An Khalaf bin Salimin qala kunna fi majlisi Yazid bin Harun. Kata, ini diriwayatkan dari Khalaf bin Salim, beliau mengatakan, bercerita, pernah kami sedang berada di majlisnya Yazid bin Harun. Ada dengan Yazid bin Harun. Famazah Yazid ma'a mustamlih. Nah, dia sedang bercanda dengan juru tulisnya, sekretaris pribadinya semacam itulah, mustamlih. Fatanahnaha Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa kana fil majlis. Saat itu Imam Ahmad bin Hanbal yang ada di dalam majlis itu juga. Nah, artinya tidak diketahui oleh Yazid bahwa di situ ada Imam Ahmad. Nah, maka Imam Ahmad berdehem-dehem, yakni mengeluarkan suara sautun yakhruju fil hanjarah, yang ada di kerongkongan, taraddud, dan diulang-ulang. Semacam gitu. Maka berkata, faqala Yazid, maka Yazid berkata, Yazid bin Harun, anaknya Harun. Ini bukan Yazid bin Muawiyah, tapi Yazid bin Harun. Manil mutanahnih? Siapa yang dehem-dehem tadi? Faqila lahu, maka dikatakan kepada Yazid, Ahmad bin Hanbal. Yang berdehem-dehem itu adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Fadaraba biyadi al-jabini, maka dia memukul jidatnya, menunjukkan apa? Menyesal. Aduh, kalau kita itu gitu, aduh. Kenapa? Karena tidak menyadari kehadiran Imam Ahmad bin Hanbal di dalam majelisnya. Bahwa di dalam situ artinya tidak hanya dua orang, artinya ada banyak orang yang termasuk di dalamnya. Di situ ada Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin ini mereka, majlis ini ada di masjid sehingga Imam Ahmad ada di sekitar masjid situ, atau tidak tahu, nggak diterangkan. Namun bahwa Imam Ahmad kana fil majlis, juga ada di dalam majlis itu. Yang saat itu adalah majlisnya Yazid bin Harun. Fadaraba biyadi ala jabini wa qal, sembari dia mengatakan, ala a'lam tumuni anna Ahmadaha huna hatta la amzah. Kenapa kalian tidak memberitahuku kalau Imam Ahmad ada di sini sehingga aku tidak bercanda? Artinya kalau kamu beritahu Imam Ahmad di sini, aku tidak berani bercanda karena ada Imam Ahmad. Di sini artinya apa? Bahwa Yazid bin Harun, meskipun beliau termasuk artinya anak dari seorang raja, namun tetap menghormati Imam Ahmad sebagai seorang ulama. Di sini menunjukkan bahwa orang-orang dahulu meskipun punya jabatan dan kedudukan, mereka tetap menghargai para ulama, mendudukan para ulama. Dan ini menunjukkan bahwa mereka artinya tetap menghormati, menghargai, dan tawadhu di hadapan para ulama. Sehingga untuk sekedar bercanda saja di hadapan majelisnya atau di majelis yang di situ ada Imam Ahmad, ada ulama setingkat Imam Ahmad apalagi, maka itu tidak lazim, sehingga beliau merasa malu, dan mengatakan, ala a'lam tumuni anna Ahmadaha huna. Kenapa kalian tidak memberitahuku bahwa Imam Ahmad ada di sini, hatta la amzah, jadi saya bisa tidak bercanda. Nah ini, sedangkan di atas menunjukkan kebesaran hati Imam Malik rahimahullahu taala untuk menerima pendapat dari Imam Syafi'i yang saat itu masih berusia 15 tahun. Jadi tidak gengsi untuk menerima pendapat dari orang yang lebih muda dan membenarkan pendapat dari orang yang lebih muda manakala sandarannya benar, manakala dalil yang digunakannya adalah sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ketika ditanyai oleh Imam Malik, min aina kulta, kamu mengatakan ini sumbermu apa? Yakni disebutkan hadisnya Fatimah binti Qais yang meminta, ini baru cerai atau ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil tua.
suaminya meninggal dunia, baru 2 hari atau berapa hari berikutnya lahirlah anak, maka iddahnya cuma tadi masa 3 hari itu. Sehingga setelah itu beliau berhias diri dan siap untuk menikah dengan orang lain. Maka ketika ada 2 orang datang seperti Muawiyah dan Abu Jaham melamarnya, maka beliau meminta pendapat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Nah, di sini menunjukkan bahwa satu, kecerdasan Imam Syafi'i, yang kedua, kebesaran atau lapangnya dada Imam Malik rahimahullah taala, meskipun beliau gurunya dan bahkan jauh sekali di atas Imam Syafi'i, namun beliau tidak sedikit pun merasa dijatuhkan ketika Imam Syafi'i memberikan pendapatnya tentang kasus yang dihadapkan kepada Imam Malik. Hada wallahu taala alam. Mungkin ini saja. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah maka itu dari pribadi saya dan dari syaitan. Maka saya bertobat kepada Allah dan berlindung dari syaitan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.